Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Ameliasari dengan NIM 210002018 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang jenis-jenis metodologi penelitian kualitatif, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Merika Setiawati, MPD. Nah, ada beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif dalam praktiknya. Yang pertama yaitu dasar atau basic. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa pertimbangan tujuan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Yang kedua, selanjutnya yaitu fokus utama dari jenis penelitian ini adalah kelangsungan dan kelengkapan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Studi ini tidak mempertimbangkan apakah itu terkait dalam peristiwa sosial. Juga pemikiran peneliti jenis ini tidak memikirkan perspektif penelitian yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu ada fenomenologi, yang mana fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Nah, metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Peneliti kemudian mencari informasi yang bermakna atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. Yang ketiga yaitu verifikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan, seperti konsep, prinsip, prosedur, pembahasan, dan praktik pendidikan. Yang keempat ada deskripsi. Investigasi deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan sesuatu masalah. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan populasi, situasi, dan fenomena secara akurat dan sistematis. Selanjutnya yaitu eksplorasi. Nah, penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu etnografi. Nah, kajian ini berusaha memperjelas implikasi sosial kultural dengan mengkaji pola dan interaksi kehidupan antara kelompok sosio-kultural tertentu dalam kurung kelompok dengan budaya yang sama dalam ruang atau konteks tertentu. Nah, etnografi menggunakan dua konsep sebagai dasar penelitian, yaitu aspek budaya atau antropologi dan bahasa atau linguistik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. Yang ketujuh ada studi kasus. Studi kasus didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Nah, penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa terjadi secara sistematis. Nah, dalam jangka waktu yang lama. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan menggunakan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok. Nah, kajian ini akan membantu mendapatkan gambaran kasar tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu terapan. Nah, dalam jenis penelitian ini, hasilnya cenderung aplikasi baru. Aplikasi sains murni daripada bentuk sains baru.
peneliti yang menggunakan tipe ini memiliki sifat menerapkan wawasan tipe penelitian dasar. Nah, tujuannya adalah untuk tujuan praktisnya yaitu di area tertentu. Penelitian terapan biasanya menginginkan hasil penelitiannya bermanfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya yaitu metode historis. Nah, yang mana jenis penelitian kualitatif historis ini menekankan pada persoalan-persoalan sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Nah, sumber data dari kajian sejarah adalah catatan sejarah, artefak, penjelasan lisan, dan aksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sederhananya, kita dapat melihat fenomena perkembangan yang didasarkan pada perubahan dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu naratif. Nah, narasi jenis penelitian adalah jenis penelitian yang diterangkan secara langsung secara lisan dengan menceritakan isi penelitian. Nah, survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman individu diceritakan kepada peneliti dan sekali lagi dengan kata-kata peneliti. Selanjutnya yaitu tindakan. Penelitian tindakan menerjemahkan pengetahuan ke dalam perilaku kehidupan nyata. Nah, dan mempelajari bagaimana cara menanggapi situasi di lapangan, atau misalnya kayak kita udah ke lapangan nih, udah ke sekolah misalnya, kita harus menggunakan jenis penelitian itu untuk menanggapi situasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang baik dan sehingga dapat meningkatkan hasil kegiatan. Dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi. Nah, selain itu, survei ini dilakukan setelah survei lain dan dalam bentuk survei baru. Nah, penelitian ini merupakan turunan dari penelitian terapan. Jadi, tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan dari penelitian tersebut, kemudian manfaat dari penelitian tersebut, selanjutnya kegunaan dari penelitian tersebut, kontribusi dari penelitian tersebut, dan bagaimana kelayakan suatu program penelitian tersebut, produknya atau kegiatan tertentu, dan pada akhirnya untuk meningkatkan suatu hasil yang diinginkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.